wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga kalian harus jaga kesehatan selalu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian harus belajarnya dengan semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat membuat kalimat pertanyaan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam alat ukur berat. Yang ketiga, siswa dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Baiklah anak-anak tentunya sudah siap belajar ya. Anak-anak tonton videonya sampai habis serta pahami video ini ya. Video penjelasan materinya, nanti kalau ada catatan kecil juga dicatat. Baiklah, ayo kita mulai belajar. Nih, kita amati gambar terlebih dahulu ya anak-anak. Ini ada gambar apa? Ada gambar Fatimah yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya ada apa? Ada apa saja? Ada kucing dan hamster. Nih, lihat Fatimah nak. Fatimah terlihat sangat menyayangi hewan peliharaannya ya. Fatimah merawat hewannya dengan baik. Nih, ini perilaku yang bisa kita tiru ya nak ya. Tentunya anak-anak pasti ada juga hewan peliharaan di rumah, betul kan? Oke, baiklah selanjutnya kita akan membaca teks. Nih, ini ada bacaan. Fatimah memelihara kucing. Kucing makan ikan. Fatimah juga memelihara hamster. Hamster makan biji bunga matahari. Fatimah menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari hewan peliharaannya diberi makan. Nah, baiklah selanjutnya anak-anak, kita akan membuat kalimat pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. Namun akan terlebih dahulu Bu Nita akan menjelaskan mengenai kalimat tanya atau kalimat pertanyaan ya. Agar kalian lebih mudah untuk membuat kalimat yang berbentuk pertanyaan ya. Kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Kalimat tanya adalah kalimat berisi pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh jawaban dari orang tersebut. Jadi kita menanyakan sesuatu ya nak ya, sesuatu hal kepada orang lain. Lalu orang tersebut memberikan jawaban. Oke. Adapun ciri-ciri kalimat tanya, yang pertama yaitu menggunakan kata tanya. Nanti Bu Nita beritahukan kata tanyanya apa saja setelah ini. Yang kedua, di akhir kalimat diberi tanda tanya. Nih, itu ya yang di dalam kurung itu ya anak-anak. Tanda ini wajib dipakai ya dalam membuat kalimat bentuk pertanyaan. Baiklah selanjutnya, kalian perhatikan ini ada kata tanya ya. Nah, kata tanya ini digunakan biasanya di awal kalimat ya. Di awal kalimat yang bentuknya pertanyaan ya. Yang pertama itu kata apa. Nih, kata apa ini untuk menanyakan benda, barang ya, hewan, sebab, akibat, alat. Contoh nih, kita buat pertanyaan dari kata apa ya. Apa yang kamu bawa Fatimah? Nih, menanyakan apa? Apa yang kamu bawa Fatimah? Bisa benda ya nak ya. Misalnya, saya membawa kotak pensil. Lani. Baiklah, kata selanjutnya ada di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Contoh ya. Di mana rumah kamu, Araya? Contoh lagi nih, misalkan bentuk pertanyaannya, di mana Dios sekolah? Nah, jadi kata di mana ini untuk menanyakan
tempat. Selanjutnya ada kata apa? Ada kata kapan. Nah, kapan ini untuk menanyakan waktu ya nak ya. Contoh, kapan hari ulang tahunmu Aurel? Contoh lagi nih, kapan Fatimah dan kakek memberi makan hewan? Jawabannya di waktu pagi dan sore hari. Nah, berarti ini kapan ini menanyakan apa? Menanyakan waktu ya. Kalau kemana itu menanyakan tujuan. Misalkan, kemana kamu akan pergi, Afan? Saya akan pergi mengaji. Nah, itu merupakan kemana itu menanyakan tujuan. Selanjutnya ada kata siapa. Siapa itu menanyakan nama orang. Contoh, siapa nama ibu gurumu? Nah, itu bentuk pertanyaan dari kata siapa ya anak-anak. Selanjutnya ada kata mengapa. Kata mengapa ini untuk menanyakan alasan ya. Contoh, mengapa kamu terjatuh, Lani? Contoh lain, mengapa kamu datang terlambat, Udin? Nah, ya. Lalu Udin memberikan alasannya. Maaf Bu, tadi saya terlambat karena jalannya macet. Baiklah, selanjutnya ada kata bagaimana. Nah, bagaimana ini untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, keadaan. Contohnya nih, bagaimana cara membuat slime? Gitu ya. Atau contoh lain, bagaimana cara membuat prakarya pot bunga? Tuh ya. Kata terakhir yaitu ada kata berapa. Kata berapa ini untuk menanyakan jumlah atau harga. Nih contohnya ya. Berapa harga 1 kilogram minyak goreng? Contoh lain, berapa jumlah saudaramu Nabila? Baiklah, ini kata-kata tanyanya ya nak ya. Berjumlah berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata tanya ya. 7 kata tanya. Nah, agar kalian mudah untuk mengingat ya nak ya kata tanya ini, kita ingat dengan kata adik Simba ya. Nih seperti yang Bu Nita contohkan ada di layar ini ya. Kita ingatnya A, adik Simba. A, huruf A, apa? D, di mana? I-nya tidak usah kita gunakan. I, K, kapan? S, siapa? I-nya kita tidak usah gunakan. M, mengapa? B, bagaimana? A-nya sudah tadi apa? Selanjutnya satu lagi, berapa? Ya. Nah, silahkan kalian hentikan dulu ya nak ya videonya. Silahkan kalian mencatat ya. Catatlah di buku tulismu ya. Agar apa yang Bu Nita jelaskan hari ini tidak sia-sia. Kalian bisa mengulanginya atau membaca-bacanya lagi di buku tulismu. Karena nanti soal-soal seperti ini akan masuk ke soal ulangan ya. Baiklah, setelah anak-anak mencatat, nah kalian perhatikan lagi ya. Tadi sudah Bu Nita bilang bahwa kita akan membuat kalimat pertanyaan berdasarkan gambar nih. Gambar ini ya. Dan berdasarkan kata tanya juga ya. Yang pertama yaitu, iya, apa makanan hewan kucing? Tentunya kalian tahu ya pada gambar makanan hewan kucing adalah ikan. Pertanyaan yang kedua yaitu di mana? Di mana Fatimah memberi makan hewan? Di mana ini nak? Ya, di teras rumah. Nih selanjutnya soal ketiga, kapan Fatimah memberi makan hewan? Terus siapa yang memberi makan hewan? Mengapa Fatimah sangat menyayangi hewan peliharaannya? Berapa jumlah hewan peliharaan Fatimah? Nah ya nak ya, ini semua membuat kalimat
bentuk pertanyaan berdasarkan kata tanya. Nah, mudah ya nak ya. Nanti kalian berlatih ya membuat kalimat pertanyaan ya. Jangan lupa diawali dengan kata tanya dan di akhir kalimat diberi tanda tanya. Tugasnya adalah silakan buat pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah ada. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar membuat kalimat pertanyaan ya, sekarang kita mengenal alat ukur berat. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya, alat ukur berat itu adalah timbangan. Nah, sekarang Bu Nita akan mengenalkan macam-macam timbangan ya untuk mengukur mengukur berat. Nah, yang pertama kalian perhatikan nak, ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini digunakan biasanya untuk menimbang beras. Contohnya menimbang 1 karung beras atau 1 karung gandum nih nak ya. Ya, itu namanya timbangan beras atau timbangan duduk. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua ada timbangan badan ya. Itu merupakan timbangan badan. Pasti kalian sudah pernah menimbang menggunakan timbangan ini, baik di sekolah maupun di rumah kalian ya. Kita berdiri di timbangan itu. Lalu kita lihat angka berapa berat badan atau tubuh kita. Baiklah, selanjutnya yaitu ada timbangan kue ya. Biasanya timbangan kue ini kita temui di rumah kita ya, untuk mama menimbang bahan-bahan makanan ya, bahan-bahan kue kayak gitu ya. Biasanya juga kita temukan di warung-warung kecil kayak gitu ya. Nih, timbangan kue itu untuk menimbang bahan-bahan makanan yang ringan, yang kecil ya. Selanjutnya ada timbangan gantung ya anak-anak ya. Timbangan gantung ini untuk biasanya menimbang anak bayi yang biasa kita temukan di posyandu. Namun sekarang ya anak-anak, sekarang kan zamannya udah maju nih, berkembang. Sekarang ada namanya timbangan digital untuk menimbang bayi. Jadi timbangan gantung ini sekarang sulit untuk ditemukan karena ada timbangan yang namanya timbangan digital. Sekarang orang-orang sudah banyak menggunakan timbangan digital tersebut untuk menimbang bayi. Selanjutnya ada timbangan warung. Nah, timbangan warung ini sudah dijelaskan oleh Bu Eli ya. Biasanya timbangan warung ini kita bisa temui di pasar ya nak ya. Pasar. Nah, timbangan ini menggunakan kata Bu Eli itu menggunakan anak timbangan ya. Jika anak timbangannya 1 kilo, berarti berat benda yang harus kita masukkan 1 kilo. Kalau dia sejajar berarti timbangannya sudah pas kayak gitu ya. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini timbangan apa ya? Iya, benar sekali. Neraca ini adalah timbangan emas untuk menimbang emas. Jika kalian pergi ke toko emas, kalian akan melihat timbangan neraca ini ya, untuk menimbang berat suatu emas ya. Nih anak-anak boleh juga ya kalian catat ya macam-macam nama timbangan ini, nama alat ukur berat. Oke? Nah, sebelum Bu Nita mengajak kalian untuk mengukur berat benda menggunakan timbangan kue, sekarang kita baca dulu ya teks ini. Siapkan alat timbangan pasar atau alat timbangan kue. Kalian di rumah menyiapkan juga ya. Setiap kelompok membawa 1 bahan yang akan ditimbang dan berbagai macam ukuran plastik. Misalkan kacang hijau, gula, tepung, dan bahan-bahan yang lain. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Nita akan mengajak kalian untuk mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini adalah timbangan apa? Timbangan kue untuk mengukur benda-benda yang ringan ya, yang kecil-kecil nih. Nih sekarang di dalam timbangan
di dalam timbangan ini terdapat angka-angka ya nak ya. Ini terdapat juga jarum. Nih, jarum dimaksudkan di sini untuk menunjukkan berat benda yang kita timbang ya. Nih di sini yang pertama jarum ini menunjukkan angka 0. Berarti ini masih dalam keadaan normal, artinya belum ada benda yang kita timbang. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada angka 100 G ya. Maaf ya, nggak begitu jelas karena timbangan ini udah lama. 100 G. G itu singkatan dari gram ya nak ya. Ini 100 gram. Baiklah, begitupun selanjutnya 200 gram, 300 gram, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kg. Kg itu singkatan dari kilogram ya. Jadi ini 1 kilo. 1 kilo itu, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya. Nah, letak ons di mana Bu Nita letak ons? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa 1 ons adalah 100 gram. Jadi letak 1 ons itu di sini ya, sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram ya. Bu Nita, yang kecil-kecil itu apa? Ini adalah garis-garis nih, garis-garisnya ya. Hitungan 1 itu dianggap 10 ya. Jadi andaikan ada benda yang kita timbang beratnya di garis ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 50 gram. Karena ini 100 ya, kita anggap satu garis ini adalah 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram ya. Jadi kalau misalnya dia di tengah berarti 50 gram. Sampai di sini paham ya nak ya? Ini yang namanya 1 ons atau 100 gram ya. Ini 5 ons atau 500 gram. Ini 1 kilo atau 1000 gram ya, atau 10 ons. Oke? Baiklah di sini Bu Nita sudah menyediakan benda-benda atau bahan-bahan makanan yang akan kita timbang. Ini seperti yang kalian ketahui, ini adalah minyak ya, minyak goreng. Ini ada telur, ini ada tepung. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan coba timbang gandum terlebih dahulu. Nih ya. Ini ada gandum. Kita timbang, kita taruh ke atas sini. Berapa ya beratnya? Nih. 200. Berapa garis kecilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kata Bu Nita tadi, satu garis kecil itu berarti 10 ya, 10 gram. Berarti dia berada di angka 5. Garis kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Jadi 250 gram. Berat gandum ini adalah 250 gram. Oke? Oke, selanjutnya bahan makanan. Coba kita timbang, kita ukur berat benda. Kita timbang 1 butir telur. Berapa ya? Nah, tidak sampai dengan 100 gram. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50 gram. Oke, 1 butir ini beratnya adalah 50 gram. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng ini kita taruh dulu. Oke, berapa beratnya? Beratnya adalah ini ada angka 8, 9, 900, angka kedua 920 gram, tidak nyampe dia dengan 1000 gram. Berarti ini adalah beratnya, minyak goreng ini adalah 920 gram. Baiklah anak-anak, tugas kedua kalian adalah mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ya, yang kita gunakan adalah timbangan kue. Nih, sudah Bu Nita tuliskan benda yang akan kita timbang ya. Nah, timbang beratnya.
ada 5 butir telur, ada tepung, ada gula, ada minyak goreng yang ada di rumah kalian ya. Nih ya nak ya, selama kalian menimbang dari nomor 2, 3, 4, dan 5 itu divideokan ya. Oke, baiklah, nanti videonya dikirim ke wali kelas masing-masing dengan jelas ya nak ya videonya, karena akan diambil nilai praktek ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Nita jelaskan pada hari ini. Sebelum Bu Nita tutup, untuk mengenai buku tema kalian pelajari ya, kalian baca-baca untuk besoknya. Kalian baca-baca, terus juga kalian jawab latihan-latihan yang ada di buku tema ya. Ibu Nita akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.